Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Singgidi Nugroho, NPM 202201084 dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Pada kesempatan ini, nanti saya akan menyampaikan promosi kesehatan mengenai pengurangan stres pada remaja. Untuk sasarannya sendiri tentu saja adalah teman-teman yang masih remaja seperti itu. Kenapa promosi kesehatan mengenai pengurangan stres pada remaja ini sangat perlu diberikan? Karena pada tahun 2020 angka stres atau prevalensi stres ini pada remaja yaitu 6,0% dari masyarakat. Memang sepertinya ketika kita lihat hanya 6% itu merupakan angka yang kecil, tetapi ketika dari tahun ke tahun ini selalu mengalami kenaikan, akibat dari remaja ini banyak terlibat dalam kasus bullying, dan ini menjadi faktor utama stres pada remaja. Jadi saya rasa memang sangat penting promosi kesehatan mengenai pengurangan ataupun upaya-upaya untuk mengurangi stres pada remaja ini diberikan. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki apa saja teknik ataupun upaya ataupun strategi untuk mengurangi stres pada remaja, ini ada beberapa manajemen untuk menghadapi stres atau tahapan manajemen stres. Yang pertama adalah mengetahui dan mengenali stres, baik dari sumber stres, kemudian hal-hal yang menyebabkan stres tersebut di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan dan mempraktekkan manajemen stres keterampilan coping yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi kita harus mempraktikkan apa saja yang sudah kita berikan atau kita dapat saat mempelajari mengenai coping atau cara menghadapi stres. Kemudian yang tahap ketiga adalah mempraktikkan teknik manajemen stres dalam masalah dan kehidupan sehari-hari untuk menilai keefektifannya. Jadi setelah kita mengenali sumber-sumber stres, kemudian kita melakukan atau mempraktikkan apa yang sudah pernah kita dapat mengenai cara atau strategi untuk menangani stres, kemudian kita mencoba mengaplikasikannya kepada permasalahan-permasalahan yang terjadi agar nantinya kita bisa tahu teknik mana yang paling efektif untuk mengurangi ataupun memanajemen stres. Baik, untuk berikutnya kita memasuki ke teknik untuk memanajemen stres. Untuk teknik yang pertama ini ada problem focusing coping. Problem focusing coping ini adalah teknik untuk memberikan bantuan kepada remaja yang stres untuk memecahkan sebuah masalah. Teknik ini memiliki beberapa cara ataupun ragam, yaitu yang pertama adalah coping aktif, kemudian suppression of competing activities, kemudian restraining coping, turning to religion, dan perencanaan. Problem focusing coping ini digunakan individu untuk memecahkan masalah yang menimpanya seperti ancaman, kemudian gangguan, kemudian situasi-situasi yang menantang, tapi situasi-situasi tersebut masih dapat ia rubah. Problem focusing coping ini membuat seorang remaja ini mampu untuk merencanakan apa yang akan ia hadapi sehingga nantinya hasilnya sesuai dengan yang dia inginkan dan tidak menjadi sumber stresor bagi dirinya. Kemudian untuk teknik yang kedua adalah teknik emotional focusing coping. Jadi teknik ini adalah teknik untuk mengalihkan stres dengan kegiatan ataupun hal-hal yang disukai oleh remaja tersebut. Biasanya teknik ini digunakan oleh remaja yang tidak mendapatkan atau sumber stresnya ini karena dia tidak mendapatkan perhatian ataupun kasih sayang dari orang-orang terdekat. Biasanya remaja ataupun orang yang menggunakan teknik ini adalah mereka yang belum bisa memecahkan masalah yang mereka hadapi ataupun belum bisa memecahkan inti dari stres yang mereka hadapi tersebut. Selanjutnya ada teknik yang namanya group discussion therapy. Untuk teknik ini nanti teman-teman yang mengalami stres itu akan dikumpulkan menjadi satu grup, kemudian mereka akan berdiskusi mengenai manajemen stres yang harus mereka hadapi dengan stres mereka ataupun sumber stresor mereka masing-masing. Dalam grup discussion terapi ini nanti akan dikembangkan terapi psikologis secara berkelompok.
Jadi ketika tadi yang sebelumnya itu dari mereka sendiri untuk menyelesaikan stres, tapi untuk grup discussion terapi ini bisa diselesaikan secara interpersonal. Jadi mereka ada 3 sesi ketika melakukan grup discussion terapi ini. Untuk sesi yang pertama adalah pengenalan dan sesi penilaian stres dari atau yang dikenali seperti sumber dan lain-lain. Kemudian sesi yang kedua adalah mereka mendiskusikan kira-kira manajemen stres yang mereka hadapi itu seperti apa. Dan kemudian yang sesi ketiga adalah evaluasi dan juga feedback atau umpan balik dari ketika mereka sudah menemukan manajemennya. Kemudian itu akan dievaluasi apakah efektif atau tidak untuk memanajemen stres yang mereka hadapi, seperti itu. Untuk teknik yang keempat ini ada yang namanya teknik pendekatan behavioral. Jadi teknik ini merupakan teknik yang intinya yang remaja yang stres ini akan diberikan kesempatan untuk bercerita kepada konselor ataupun kepada temannya. Intinya dia akan bercerita mengenai masalah atau stres yang dihadapinya. Biasanya teknik ini dilakukan ketika bimbingan konseling di setiap sekolah-sekolah. Itu biasanya menggunakan pendekatan behavioral ini. Namun banyak kendala, salah satunya tidak semua orang yang mengalami stres atau mengalami masalah ini mampu dan mau untuk bercerita. Itu yang menjadi kendala dalam teknik ini. Nanti ketika untuk tekniknya, ketika si yang stres ini bercerita, nanti si konselor akan memberikan pendekatan sehingga nanti akan ada solusi untuk stres yang ia hadapi. Selanjutnya untuk teknik yang kelima ataupun teknik yang terakhir itu ada yang namanya teknik guided imagery. Jadi teknik ini nanti akan digunakan dengan membayangkan hal-hal yang menyenangkan yang nantinya akan memberikan perasaan gembira atau senang kepada remaja yang mengalami masalah atau mengalami stres ini. Teknik ini dimulai dengan relaksasi dan selanjutnya pasien ataupun teman-teman yang mengalami stres ini diminta untuk menutup mata dan fokus pada pikiran dan bayangan yang sedang ia pikirkan. Misal dia sedang intinya dia diminta untuk membayangkan hal-hal yang bisa membuatnya senang dan membuatnya gembira. Teknik ini bertujuan untuk merespon perubahan psikofisiologis yang kuat seperti peningkatan imunitas dan dapat juga mengaktifkan saraf parasimpatis. Ketika melakukan teknik ini, selain bisa mengurangi stres atau menurunkan stres, teknik ini juga bisa digunakan untuk membunuh sel kanker, kemudian mengurangi nyeri dan juga menenangkan pikiran. Baik, itulah 5 teknik untuk memanajemen ataupun upaya untuk mengurangi stres pada remaja. Dari kelima teknik tersebut, teknik yang paling efektif dan kemudian paling mudah untuk dilakukan adalah teknik guided imagery. Karena dengan hal-hal yang dibayangkan, kemudian relaksasi yang dilakukan itu akan lebih mudah membuat pasien ataupun remaja yang mengalami stres ini bisa menurunkan tingkat stresnya. Kemudian untuk teknik yang dirasa memang kurang efektif dari kelima teknik tersebut adalah teknik pendekatan behavioral, karena yang sudah saya sampaikan tadi bahwa tidak semua pasien ini mau dan mampu untuk bercerita mengenai masalah dan stresnya. Ketika si pasien tidak mau mengungkapkan apa yang menjadi masalah ataupun stresnya, tentu saja si konselor ataupun si pembimbing ini akan susah untuk memberikan masukan yang nantinya akan menjadi solusi dari stresnya tersebut. Baik, itu 5 teknik dan juga tadi sudah ada tahapan untuk memanajemen stres. Harapannya dari teman-teman remaja ini berkeinginan untuk mempelajari mengenai manajemen dari stres tersebut. Karena ketika kita tahu teknik-teknik ataupun tahapan untuk memanajemen stres, tentunya nanti akan mengurangi risiko dan dampak-dampak yang ditimbulkan ketika kita mengalami stres. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Tadi sudah disampaikan mengenai promosi kesehatan terkait pengurangan stres pada remaja. Semoga bisa bermanfaat, dan apabila dari saya pribadi ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.